Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Abimanyu dengan NIM 2024011020. Saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester yang telah saya kembangkan, yaitu sebuah sistem informasi perpustakaan berbasis framework Laravel. Aplikasi ini saya bangun bukan sekedar sebagai aplikasi CRUD sederhana, melainkan sebagai sebuah sistem yang mengadopsi pendekatan infrastruktur modern, di mana setiap layanan mendukung dijalankan secara tervisualisasi menggunakan konsentrasi Docker Compose yang didukung oleh MySQL sebagai basis data relasional, Redis sebagai lapisan change in memory, Elasticsearch sebagai mesin pencari terdistribusi, N8n sebagai platform workflow automation, serta ngrok sebagai layanan tunneling untuk kebutuhan akses publik. Melalui video ini, saya akan menguraikan secara bertahap mulai dari proses pengembangan infrastruktur, konfigurasi aplikasi, sehingga implementasi sejumlah fitur inti seperti autentikasi, implementasi sejumlah fitur pengguna, mencakup login, registrasi lupa, password, dan verifikasi email, serta modul dashboard dan pengolahan data buku secara menyeluruh. Sebelum masuk ke tahap menjalankan aplikasi, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu struktur proyek ini secara arsitektural. Kenapa dibangun atas framework Laravel? Proyek ini secara otomatis mengikuti konvensi struktur folder yang sudah terorganisir dengan baik, sehingga memudahkan proses pengembangan maupun pemeliharaan di kemudian hari. Folder app untuk menyimpan seluruh logika inti aplikasi, masuk di dalamnya controller yang menangani alur permintaan pengguna, serta model yang mempresentasikan entitas data dan berinteraksi langsung dengan basis data melalui Eloquent ORM. Folder khusus menyimpan lapisan presentasi atau antarmuka pengguna, yang pada proyek ini saya bangun menggunakan Blade Translation Engine bawaan Laravel, sehingga tampilan dapat dirender secara dinamis berdasarkan data yang dikirim dari controller. Folder routes berperan sebagai peta navigasi aplikasi, tanpa seluruh endpoint atau URL yang disajikan dan dipetakan menuju controller yang sesuai. Sementara itu, folder database menyimpan berkas, migration, shader, dan factory yang secara kolektif berfungsi membangun struktur skema basis data secara terprogram dan dapat diproduksi ulang kapan saja, tanpa perlu membuat tabel secara manual atau persatu. Dengan struktur seperti ini, source code menjadi lebih rapih, konsisten, mudah diuji, serta selaras dengan prinsip perpisahan tanggung jawab yang arsitektur model view controller. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana struktur aplikasi bangun pada proyek ini. Saya memanfaatkan Docker Compose sebagai alat orkestrasi untuk menjalankan seluruh layanan pendukung aplikasi secara bersamaan. Dengan Docker Compose, seluruh definisi kontainer mulai dari image yang digunakan, port yang ditetapkan, hingga environment variable yang dibutuhkan, cukup tuliskan dalam satu berkas konfigurasi deklaratif, yaitu dockercompose.yml. Sehingga proses instalasi menjadi jauh lebih sederhana, konsisten, dan mudah direplikasikan. Di perangkat lain, perlu saya sampaikan juga bahwa pada proyek ini saya tidak membuat docfile secara kasus, karena seluruh image yang dibutuhkan telah tersedia secara resmi di Docker Hub, sehingga saya cukup melakukan konfigurasi lanjutan melalui dockercompose.yml tanpa perlu membangun image custom dari awal. Pendekatan ini secara signifikan mempercepat proses setup sekaligus menjaga agar aplikasi dapat dijalankan pada lingkungan. Selanjutnya, sorot bagian pada service app di sini. Service pertama yang saya definisikan adalah app container. Ini bertanggung jawab menjalankan aplikasi Laravel beserta web servernya, sehingga aplikasi dapat diakses melalui browser pada port yang telah ditentukan. Yang menarik, seluruh source code Laravel yang berada di komputer lokal yang hubung ke dalam kontainer melalui mekanisme volume, atau yang biasa dikenal dengan istilah bin mount. Dengan pendekatan ini, setiap perubahan yang dilakukan pada kode program akan langsung tercermin di dalam kontainer tanpa perlu melakukan proses build ulang, sehingga sangat efisien pada tahap pengembangan. Seterusnya, kita sorot bagian service DB di sini. Service berikut adalah DB yang menjalankan MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional. MySQL pada proyek ini berperan sebagai sumber data utama yang menyimpan seluruh entitas penting mulai dari data pengguna, data buku, data kategori, dan stok data transaksi peminjaman. Sehingga informasi sesi dan change aplikasi
koneksi antara Laravel dan kontainer MySQL ini diatur sepenuhnya melalui variabel konfigurasi yang terhadap pada berkas.env, sehingga kredensial basis data tidak perlu tulis secara hardcode pada source code ini. Lanjut sorot bagian service Redis. Saya lanjutkan, kontainer berikut adalah Redis, sebuah sistem yang menyimpan struktur data berbasis in memory yang dikenal karena kecepatan akses bacanya yang sangat tinggi. Pada proyek ini, Redis sangat memanfaatkan secara aktif sebagai mekanisme caching, khususnya untuk menyimpan data statistik yang tampilannya pada halaman dashboard. Dengan strategi ini, aplikasi tidak perlu melakukan query agregasi ke MySQL secara berulang setiap kali halaman dashboard diakses, sehingga waktu respon menjadi jauh lebih cepat dan beban kerja basis data utama dapat diminimalkan secara signifikan. Kita lanjut ke sorot bagian Elasticsearch. Selanjutnya, terdapat Elasticsearch, sebuah mesin pencari analitis distribusi yang dioptimalkan untuk melakukan pencarian teks bebas secara sangat cepat. Bahkan pada volume data yang besar, pada tahap ini Elasticsearch telah berhasil saya pasang dan diintegrasikan sebagai bagian infrastruktur aplikasi, sehingga menjadi fondasi yang siap dimanfaatkan untuk mengembangkan fitur pencarian data buku yang lebih optimal dibandingkan pencarian konvensional berbasis clause-like pada basis data relasional. Lanjut kita sorot bagian nodes. Service berikut adalah Node.js yang saya gunakan untuk melakukan find, yaitu build tool modern yang dipakai Laravel untuk mengamplifikasi serta melakukan building terhadap berkas CSS dan JavaScript. Dengan adanya kontainer ini, proses aplikasi asset front-end dapat jalan secara terisolisasi tanpa perlu menginstal Node.js secara langsung pada peringkat host, sehingga tampilan aplikasi tetap dapat dirender dengan optimal. Lanjut kita sorot bagian N8N. Bagian ini, kontainer berikut adalah N8N, sebuah platform workflow automation berbasis Node yang memungkinkan berbagai sistem saling terhubung tanpa perlu menulis kode integrasi secara manual. Fungsi utama pada proyek ini adalah menjembatani aplikasi Laravel dengan layanan eksternal melalui mekanisme webhook, sehingga proses otomatisasi seperti pengiriman notifikasi maupun proses data lanjutan data dirancang secara visual dan fleksibel. Terakhir, kita sorot bagian ngrok. Kontainer terakhir pada teknologi ini adalah ngrok, sebuah layanan tunneling yang berfungsi membuat alamat publik sementara bagian aplikasi yang berjalan pada lingkungan lokal. Layanan ini menjadi sangat berguna terutama ketika aplikasi perlu menerima callback dari webhook eksternal ataupun melakukan integrasi dengan layanan pihak ketiga yang mengharuskan endpoint dapat diakses melalui internet. Selanjutnya kita buka file.env pada Visual Studio Code. Selain konfigurasi dapat Docker Compose, terdapat pula berkas.env yang memegang peranan penting dalam menjaga keamanan sekaligus fleksibilitas. Konfigurasi aplikasi di dalam berkas ini tersimpan seluruh parameter sensitif dan environment spesifik seperti kredensial, koneksi, database, konfigurasi Redis, pengaturan mail server, app key yang digunakan untuk proses enkripsi, serta app URL yang memenuhkan alamat dasar aplikasi dengan memisahkan konfigurasi dalam berkas.env dan tidak menuliskan secara langsung pada source code. Saya menerapkan salah satu praktik terbaik dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu prinsip separation of configuration from code yang turut berkontribusi terhadap keamanan aplikasi, khususnya ketika source code diunggah ke repository publik. Setelah seluruh konfigurasi selesai, langkah selanjutnya adalah menjalankan infrastruktur yang telah didefinisikan. Saya melakukan perintah docker compose admin d melalui terminal. Seperti ini. Perintah ini akan membaca seluruh definisi service pada docker compose.yml, lalu membuat sekaligus menjalankan seluruh kontainer secara bersamaan dalam mode data change.
Artinya, proses jalan di latar belakang tanpa mengunci sesi terminal. Untuk memastikan seluruh kontainer berjalan sebagai mestinya, saya menjalankan perintah docker compose ps dapat dilihat bahwa seluruh service menunjukkan status running. Sebentar, saya coba dulu. Saya menjalankan perintah docker compose ps dapat dilihat bahwa seluruh service menunjukkan status running. Lihat di sini, semuanya running tanpa ada satupun yang mengalami kegagalan, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses provisioning infrastruktur telah berhasil melakukan dengan baik. Setelah ini, buka aplikasi Docker Desktop. Tampilan data daftar kontainer beserta statusnya. Selain melalui command line, kondisi seluruh kontainer juga dapat dipantau secara visual menggunakan aplikasi Docker Desktop. Pada tampilan ini terlihat dengan jelas bahwa seluruh kontainer yaitu Laravel, MySQL, Redis, Elasticsearch, Node, dan N8N dan ngrok berjalan dalam kondisi sehat atau healthy tanpa menunjukkan tanda-tanda error maupun reset loop. Daftar desktop juga memudahkan saya untuk memantau penggunaan resource seperti CPU dan memori dari masing-masing kontainer secara real time. Pada tahap ini, saya akan menjelaskan tampilan Docker Desktop yang menunjukkan seluruh kontainer yang sedang berjalan. Pertama, ada NIM saya _app. Berdengar dengan port 4080 sesuai dengan soal, NIM dengan ngrok, port dengan 4040 dan NIM Redis port 6379 dan seterusnya seperti pada soal. Selanjutnya kita akan menuju ke aplikasi dengan mencet port 4080 tersebut. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan sejumlah fitur utama aplikasi dimulai dari fitur login pada halaman ini. Pengguna diminta memasukkan alamat email beserta kata sandi yang telah terdaftar. Tetapi sebelum kita mencet masuk, jangan lupa terlebih dahulu kita akan membuat akun terlebih dahulu. Fitur berikutnya adalah register atau pendaftaran akun baru. Pada halaman ini, pengguna diminta mengisi nama lengkap, alamat email, kata sandi, serta konfirmasi kata sandi. Perlu saya tekankan bahwa kata sandi yang dimasukkan pengguna tidak dapat disimpan dalam bentuk teks asli dalam basis data Laravel. Secara otomatis menerapkan algoritma hashing yaitu lanjut saya akan mengisi namanya. Di sini saya sudah mengisi nama lengkap dan email. Lanjut password 123456789 123456789. Kita pencet daftar. Setelah daftar berhasil, di sini otomatis menggunakan N8N ke email saya. Setelah daftar, kita ke email dan memencet verifikasi akun. Akun berhasil diverifikasi. Sebelum kita masuk ke dalam fitur dashboard, alangkah baiknya kita ketika lupa password, kita bisa memencet sini lupa password. Sini saya sudah mengisi emailnya. Lanjut kirim OTP. Ini akan otomatis mengirim pada Gmail saya menggunakan fitur N8N. Di sini sudah masuk ke email, akan terkirim otomatis oleh N8N kode OTP. Kita copy kode OTP, lanjut ke isi OTP verifikasi. Sini kita copy paste verifikasi OTP.
Di sini kita perlukan password baru. Saya coba 123456678. 12345667890. Kita lihat konfirmasi password 12345667890. Oke, simpan password, enter. Password berhasil diubah, silakan login kembali. Kita masukkan email dan password yang tadi sudah dibikin. Kita pencet masuk. Setelah pengguna berhasil login dan terverifikasi, mereka akan diarahkan menuju halaman dashboard yang berfungsi sebagai pusat informasi utama aplikasi. Pada bagian atas halaman terdapat jumlah kartu statistik yang menampilkan informasi ringkas, seperti jumlah total buku, total stok, keseluruhan jumlah kategori yang tersedia, serta jumlah buku yang ditambahkan sepanjang bulan secara otomatis dari basis data. Kita lihat sini ada fitur-fiturnya yang tertera pada soal daftar buku, tanggal buku. Kita lanjut ke lihat daftar buku. Di sini bisa pencet, dan di sini kita pencet yang bagian sini saja, sama saja. Di sini adalah menu daftar buku. Di sini sudah banyak buku yang saya masukkan, dari judul buku, pengarang, tahun terbit, dan aksi. Ada bisa lihat, edit, dan hapus. Pertama-tama kita lanjut ke tambah buku terlebih dahulu. Kita pencet fitur tambah buku. Kita masukkan judul buku yang bernama Laskar Pelangi. Nah, pengarang kita pencet isi dengan Nietzsche, dan tahun terbit 2008. Kita masukkan fotonya terlebih dahulu di file saya, namanya Laskar Pelangi. Kita enter, simpan buku. Sini sudah masuk buku yang tadi sudah kita tambahkan. Sini saya akan mengetes Elasticsearch-nya di pencarian. Kita cari namanya contoh Laskar Pelangi. Kita enter. Dan sebenarnya di sini ketika kita menginput data penambahan buku baru akan terdaftar pada DViewer di sini di buku. Terlihat di nomor 12 Laskar Pelangi berhasil ditambahkan sesuai yang tadi kita isi. Setelah itu kita akan mencoba fitur delete, edit, dan view. Kita balik lagi ke daftar buku. Oke, kita lanjut coba edit Laskar Pelangi ini. Lalu kita edit jadi Laskar Pelangi season 1 contoh. Kita ganti nama pengarangnya jadi nama saya Dimas, dan tapi kita ganti misal 2004. Update buku. Nah, sudah terlihat sini Laskar Pelangi sudah diupdate bisa dengan season 1 pada judul buku. Lanjut kita lihat fitur view. Nah, terlihat Laskar Pelangi season 1 pengarangnya Dimas, tahun terbit 2004, dan dibuat pada 2006 bulan 7 tanggal 31
Kita lanjut kembali. Lanjut kita akan mengecek fitur hapus ini pada judul buku Laskar Pelangi season 1. Kita hapus, chat. Hapus buku, data yang dihapus tidak akan dikembalikan. Ya, hapus. Dan akan otomatis di Dewever akan dihapus juga di tabel buku. Terlihat sebelum ada judul Laskar Pelangi sudah saya hapus, jadi tidak ada. Kita balik ke aplikasinya. Nah, sudah tidak ada, berarti sudah berhasil dihapus. Kita lanjut ke dashboard, lanjut ke menu profile. Kita sudah masuk ke menu profile, ada username kita masukkan, nama email. Sudah terlihat pada nama, status email, dan tanggal daftar. Oke, lanjut ke dashboard. Demikian penjelasan yang saya sampaikan mengenai proses pembangunan infrastruktur serta implementasi sistem informasi perpustakaan berbasis Laravel yang telah saya kerjakan pada proyek ujian akhir semester ini. Melalui pengerjaan proyek ini, saya memperoleh banyak pemahaman praktis mulai dari cara membangun serta mengorkestrasi infrastruktur multi kontainer menggunakan Docker Compose, memanfaatkan MySQL sebagai basis data utama, mengoptimalkan performa aplikasi menggunakan Redis sebagai lapisan chain, mempersiapkan Elasticsearch sebagai fondasi mesin pencari, memanfaatkan N8n sebagai platform otomatis alur kerja, hingga menggunakan ngrok untuk kebutuhan akses publik dan integrasi webhook. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.